Halo OTKers, ya jumpa lagi dengan saya Pak Anggi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penanganan penerimaan telepon kantor. Ya, di mana materi ini terdapat dalam KD 3.2 dan 3.3 di pelajaran korespondensi. Ya, video ini saya buat atas request dari beberapa siswa karena mereka gagal terus dalam prakteknya. Jadi saya berinisiatif untuk membuat video ini dengan tujuan agar kalian dapat memahami dan mempraktekannya dengan baik. Ya. Dan jangan lupa sebelum lanjut ke video berikutnya atau lanjut ke slide berikutnya, di-subscribe dulu ya video channel YouTube-nya, di-subscribe, diberikan like, boleh di-komen juga kalau ada pertanyaan dan bantu share mungkin ke teman-teman sekolah yang lain yang sekiranya sedang dalam materi yang sama. Ya, agar ilmu yang saya berikan senantiasa bermanfaat buat kalian dan teman-teman semua. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ke tujuannya dulu. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Kenapa sih saya buat video ini? Ya, tujuannya adalah karena kalian itu adalah administrasi perkantoran. Nah, nantinya akan bekerjanya kurang lebih ada yang mungkin menjadi admin. Ya, ada juga yang sudah karena di sekolah itu didesain menjadi seorang sekretaris, bisa jadi menjadi sekretaris juga. Dan penerimaan telepon ini kurang lebih adalah bagian dari pekerjaan administrator dan sekretaris. Dan itu adalah calon-calonnya berasal dari mana dia? Dari orang-orang atau dari siswa-siswi yang lulusan dari OTKP perkantoran. Ya, di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa-siswi mampu melakukan penanganan penerimaan panggilan telepon dengan baik dan benar sesuai etika yang berlaku. Nah, di kali ini saya tidak menyebutkan etikanya ya, karena saya pikir sudah clear di materi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai etika yang berlaku apa aja dalam penanganan telepon. Ya, seperti misalkan jangan menyebutkan kata-kata halo, tidak boleh. Lalu misalkan mengangkat teleponnya tidak lebih dari 3 kali, lalu jangan sambil makan sambil minum saat penerima telepon dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalian sudah paham. Dan video ini khusus saya akan bahas bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kata-katanya biar pas. Gitu. Ya, kita akan saksikan. Ya, lanjut. Nah, ini yang harus kalian catat, yang harus kalian ingat-ingat langkah-langkah penerimaan panggilan telepon yang secara mayoritas, secara ya kurang lebih seperti inilah. Ada 8 item ini. Ya, ada 8 item. Apa aja? Ini bisa dibaca di sini ya. Bisa dibaca di sini. Mulai dari siapkan LPT. LPT itu apa? Nanti di slide-slide berikutnya akan saya bahas. Berikan salam, sebutkan nama organisasi sampai dengan berikan salam dan kesan yang baik di penutup teleponnya nanti. Ya, jadi ada 8 item ini yang kurang lebih jangan sampai kalian lewati. Karena pada saat kalian lewati 8 langkah ini pastinya nanti akan terjadi kesalahan. Ya, baik itu nantinya buat kalian sendiri ataupun nanti buat penelponnya juga nanti akan bingung kok tidak ditanya seperti ini, tidak ditanya seperti itu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi ada 8 item langkah-langkahnya yang akan nanti kita bahas di slide berikutnya. Langsung aja kita bahas di slide berikutnya. Nah, di nomor 1 tadi tulisannya adalah siapkan LPT. Bisa lihat di layar ya. LPT itu apa? LPT adalah lembar pesan telepon atau lembar penerimaan telepon juga boleh. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah di sini bisa dilihat di lembarnya ada poin-poin pesan penting di situ. Untuk dari alamat kantor, ya pesannya apa, jam berapa di teleponnya dan tanda tangan. Ya, ini sudah dibahas juga di materi sebelumnya ya, tanpa saya bikin videonya, kalian mungkin sudah paham cara mengisinya seperti apa. Jadi ketika ada panggilan telepon, siapkan kertas. Ya, tidak mesti LPT, yang penting kalian poin-poinnya tercatat. Dari siapa teleponnya, buat siapa teleponnya, dari mana nih alamatnya segala macam, nomor teleponnya berapa, pesannya apa. Jangan lupa. Ya, jadi mau pakai kertas biasa pun nggak masalah. Yang penting kontennya, isinya sesuai dengan yang ada di LPT. Begitu ya. Lanjut. Selanjutnya adalah berikan salam dan sebutkan nama organisasi. Nah,
Ya, ini saya berikan contoh nih. Jadi seperti etika yang tadi saya bilang bahwa tidak boleh menyebutkan halo, gitu. Tidak boleh. Jadi kalian cukup langsung mengangkat telepon dengan tangan kiri ya. Karena tangan kanan mungkin yang untuk nelpon yang mungkin tangan kanan. Tapi yang untuk kidal boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Menyesuaikan saja. Memberikan salam. Apa bagaimana kalimatnya nih? Bisa dilihat di layar. Ya, yaitu selamat pagi PT ABC dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Nah, yang atau saya berikan ada dua di sini, dua versi. PT ABC selamat pagi dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Ya, jadi sebetulnya kata-katanya penting, tapi yang juga penting adalah intonasi kalian dalam berbicara. Ya, bagaimana liukan-liukan nada kalian, ya, intonasinya harus terjaga dengan baik. Dikasih jeda, dikasih penggal-penggalan, dikasih alunan-alunannya. Ya jangan sampai kalian flat. Misalnya selamat pagi PT ABC dengan Anggi, ada bisa dibantu. Nah, itu tidak menggambarkan seorang resepsionis, seorang sekretaris, seorang call center, customer service. Ya, kalau kalian mungkin pernah ke mall, kalian pernah menelpon sebuah provider, pasti intonasinya bersama. Selamat pagi PT ABC dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Nah, gitu. Atau PT ABC selamat pagi dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Nah, jadi dia cepat, tapi intonasinya dapat penggalannya. Ya, jangan cepat selamat pagi dengan PT ABC selamat pagi dengan Anggi bisa dibantu. Nah, itu juga jelek juga. Tapi cepat, pasti, perlahan, tapi intonasinya dapat. Ya. Selamat pagi PT ABC dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? PT ABC selamat pagi dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Nah, it's simple, tapi harus kalian latih terus menerus. Ya, PT ABC selamat pagi dengan Anggi, ada yang bisa dibantu? Nah, itu harus kalian latih terus menerus. Yang penting kalian sudah tahu kalimatnya apa aja. Selamat pagi, sebutkan PT-nya, sebutkan namanya, ada yang bisa dibantu. PT-nya, selamat pagi, nama kalian, ada yang bisa dibantu. Nah, kalian nanti tinggal atur intonasinya yang baik seperti apa. Gitu ya. Saya pikir biar cepat kita next. Biar kalian nanti akan belajar setelah video ini. Next. Selanjutnya apa tadi? Setelah berikan salam dan sebutkan nama organisasi segala macam, apalagi tadi? Tanya nama atau asal penelpon. Nah, jadi ketika kita menerima telepon, kadang kan penelpon itu tidak menyebutkan ya namanya siapa. Dia cuma misalkan, selamat pagi saya, iya selamat pagi Mbak. Saya mau bicara dengan ibu ini boleh? Ada nggak ya? Misalkan gitu. Saya mau bicara dengan bapak ini ada nggak ya? Nah, sebelum kita menjawab ada, misalkan, oh ada pak, bapak ini. Kita tanyakan dulu, ini siapa sih yang nelpon ini? Jangan sampai nanti kita sampaikan ke bapak A, misalnya Pak ada yang nelpon nih. Nanti bapak A-nya nanya, siapa yang nelpon? Oh iya saya nggak tahu. Ya jadi ditanya dulu. Di sini adalah tanya nama atau asal penelpon. Jadi di sini ketika penelponnya tiba-tiba pengen ngomong sama si pimpinan kita, tapi dia belum menyebutin nama atau dia belum menyebutkan PT-nya dari perusahaan apa. Nah kita tanya, maaf Bapak Ibu, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Ya, ini kan tergantung ya, bapak atau ibu. Kalau bapak misalkan kamu udah dengar nih suara bapak, berarti kan bapak. Mohon maaf Bapak, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Atau misalkan suaranya cewek, berarti kan kalau nggak ibu, mbak ya, tapi rata-rata ibu kalau kantor. Jadi mohon maaf Ibu, atau maaf Ibu, boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Atau boleh juga yang tidak terdapat di sini. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa saya berbicara? Nah, ya. Jadi itu penting ya, tanya nama dan asal penelponnya dulu sebelum kalian melanjutkan percakapan berikutnya. Ya, sampai situ dulu. Ya, lanjut. Kita langsung ke nomor 4 ya. Kalau tadi nomor 3, kita tanyakan dulu nama penelponnya siapa. Ya, misalkan kita belum tahu, ini namanya siapa sih yang nelpon, kok tiba-tiba mau ngomong sama pimpinan. Ya, tadi kita tanya dulu ya, namanya siapa. Baru kita tanya, kita tawarkan bantuan. Itu yang ada keempat ini. Ya, setelah kita tahu namanya siapa, next adalah tawarkan bantuan kepada penelpon.
Ya, jadi hal ini sangat penting ya, tawarkan bantuan pada penelpon. Jangan sampai penelpon sudah menelpon, tapi kalian nggak nawarin bantuan. Itu sama aja ada tamu datang tapi kamu cuekin gitu. Jadi poin 4 ini harus ada dalam percakapan. Nah, bagaimana kata-katanya nanti? Kita bahas. Nah, mungkin yang sudah praktek kemarin, yang sudah lolos ya, sudah tuntas, seperti ini kurang lebih. Ya, setelah namanya kita tahu siapa, kita tawarkan bantuan. Baik Bapak atau Ibu, baik Bapak. Nah, ini saya bikin atau ya. Ketika nanti kamu sudah tahu namanya dia Bapak atau dia Ibu, baik Bapak atau baik Bapak Anggi, ada yang bisa dibantu? Boleh saya tahu ada keperluan apa Ibu Anggi? Misalkan gitu. Baik Ibu Anggi, ada yang bisa saya bantu? Ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui namanya, kita langsung bisa menawarkan bantuan dengan menyebutkan namanya, boleh, biar ada lebih kedekatan emosional gitu. Tapi kalau kamu cukup misalkan baik Bapak, bapaknya aja misalkan, tapi namanya nggak usah disebutkan, nggak masalah. Tawarkan bantuan. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu? Boleh saya tahu ada keperluan apa Bapak? Ya, jadi itu harus tercantum dalam percakapan kalian. Jangan lupa, jangan sampai terlewat. Dan intonasinya dia biasa sih, tidak begitu yang bagaimana-gimana ya, tapi jadi cukup baik Bapak, ada bisa saya bantu? Boleh saya tahu ada keperluan apa Bapak? Ya, tawarkan bantuan. Nah, setelah itu kan dia akan menyebutkan, oh iya Mbak, saya mau bicara dengan Bapak pimpinan misalnya. Nah, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kita masuk ke 5 ya. Nah, yang kelima ini cukup panjang nih. Ketika dia misalkan kita sudah menawarkan bantuan tadi di nomor 4, ada bisa saya bantu Pak? Dia menyebutkan nih misalkan, dia pengen bicara dengan pimpinan kita. Oh, iya Mbak, saya mau bicara dengan ibu siapa misalkan Ibu Ina. Bisa nggak ya? Misalkan dia bilang gitu. Nah, di sini misalkan posisinya, skenarionya pimpinan kita sedang tidak berada di tempat nih. Ya. Pimpinan kita tidak berada di tempat. Apa kata-kata yang harus kita ucapkan kepada penelpon tadi? Nah, di sini makanya saya cantumkan jika tidak berada di tempat. Ya, bagaimana kata-katanya? Next. Nah, ya. Jika tidak berada di tempat, maka kita bisa mengucapkan mohon maaf Bapak atau Ibu, Bapak pimpinan, ya. Dipending misalnya namanya siapa nih? Bapak atau mohon maaf Bapak, Ibu Ina sedang tidak berada di kantor atau di tempat atau ruangan, terserah ya. Ini menyesuaikan saja. Mohon maaf Bapak, Ibu Ina sedang tidak berada di kantor. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Nah, ini yang bisa kalian pakai sesuai dengan kepentingan kalian, sesuai dengan kejadian sesungguhnya nantinya. Terserah kamu mau pakai di kantor, di tempat, atau di ruangan, terserah. Yang penting intinya adalah kalian menyampaikan bahwa pimpinan kalian sedang tidak berada di tempatnya atau di kantornya, dan kalian menanyakan apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau. Beliau itu siapa sih? Pimpinan tadi. Ya, misalkan penelponnya Ibu, pimpinan kita Ibu. Jadi seperti ini. Mohon maaf Ibu, Ibu Ina sedang tidak berada di kantor. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, jadi itu kronologi pertama, di mana pimpinan kita tidak berada di kantor. Sekarang yang kedua, jika pimpinan kita bahkan sudah ada di kantor. Ya bagaimana tuh? Nah, kemarin kita praktik belum sempat seperti itu ya. Di mana pimpinannya ternyata ada di kantor. Kata-katanya gimana tuh kurang lebih? Nah, selanjutnya sebelum masuk ke situ, saya mau bahas pada bagian ini ya, pada bagian ini Anda melakukan dua aktivitas ya, yaitu mendengarkan apa yang disampaikan penelpon dan mencatat ya apa yang disampaikan penelpon. Namun dengan tetap memberikan respon. Maksudnya seperti apa? Jangan sampai misalkan, oh iya saya mau bicara dengan ibu ini dong. Kamu sibuk nelpon.
kamu sibuk nyatet, ya penelponnya dicuekin misalnya. Ya, penelponnya dicuekin. Nanti dia akan merasa, oh kok gue dicuekin ya. Itu sama aja tadi ya, ketika kamu menerima tamu, tapi dicuekin tamunya. Jadi ketika kamu sudah menawarkan apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau, nah kamu kan menelpon tuh tangan kiri, tangan kanannya mencatat. Meresponnya gimana? Baik Bapak? Ah, ya. Iya Pak, baik Pak. Jadi cukup memberikan respon sedikit-sedikit. Baik Pak, iya Pak, misalkan. Iya Pak, baik. Sama catat. Misalkan dia menitip pesannya, yaudah Mbak, tolong nanti kabarin ke pimpinannya buat ngirim surat penawaran ya ke saya ya. Baik Pak. Iya baik Pak. Iya baik Pak. Catat. Jadi jangan sampai diem aja. Jadi dia penelpon nanti menyangka, ini kemana sih penerima teleponnya, sekretarisnya gimana sih? Jadi poin pentingnya setelah menjawab atau setelah memberikan bantuan, ya, menanyakan pesan yang ingin disampaikan, poin pentingnya adalah dengan memberikan respon. Ya, memberikan respon kepada penelpon terkait pesan yang dia sampaikan kepada kita. Ya, ini di sini. Tadi ya responnya misalkan dengan baik Pak, iya Pak, iya baik ya, seperti itu kurang lebih. Dan yang kedua, jika skenarionya pimpinannya sedang berada di kantor, yang belum kita praktek kemarin, jawabannya adalah seperti ini kalimatnya. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya akan sambungkan ke Ibu pimpinan. Misalkan dalam ini pimpinan namanya Ina. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya akan sambungkan ke Ibu Ina. Nah, seperti itu ya. Itu jika pimpinan kita sedang berada di kantor. Jadi kita langsung menyambungkan telepon yang dari penelpon tadi ke pimpinan kita. Namun, poin penting di sini lagi adalah kita harus mengkonfirmasi ketersediaan pimpinan kita untuk menerima telepon. Jangan sampai pimpinan kita lagi makan, tapi tiba-tiba langsung kita sambungkan. Ya, cara sambungkannya gimana? Kita telepon dulu ke pimpinan, atau misalkan kita masuk dulu ke ruang pimpinan, tanya, Bapak, ini ada telepon dari ibu ini, dari PT ini. Kita mau bicara dengan Bapak, apakah Bapak bersedia? Nah, jika dia bersedia, baru kita sambungkan. Tapi misalkan, nanti aja deh, saya lagi makan siang nanti ya. Nah, kita bisa sampaikan lagi ke penelpon kita bahwa, mohon maaf Bapak, Ibu pimpinan dan Bapak pimpinan sedang makan siang misalkan. Mungkin nanti bisa ditelepon kembali ya Pak. Nah, seperti itu. Nanti itu sepintar-pintarnya kalian dan mengolah situasi. Yang jelas ini saya jelaskan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika pimpinan tidak berada di tempat, ya, maka seperti ini. Namun yang kedua, jika pimpinannya berada di tempat, bisa seperti ini digunakan. Ya. Tapi untuk praktek, saya pasti akan menggunakan yang ini. Kalau yang ini pasti terlalu mudah. Ya, begitu ya. Ya, baik, kita lanjut ke poin nomor 6, di mana poin ini adalah minta nomor telepon dan alamat jika perlu dari si penelpon. Ya, ini adalah kronologis di mana lanjutan dari tadi, di mana pimpinan kita sedang tidak berada di kantor, maka langkah yang akan kita lakukan adalah kan pasti meminta atau menawarkan bantuan. Ya, apakah ada pesan yang ingin disampaikan, Pak? Nah, otomatis nanti kan penelpon menitipkan pesan nih misalkan. Nah, langkah ini adalah untuk menindaklanjuti pesan dari si penelpon tadi. Bagaimana kalimatnya? Bisa dilihat dibaca di sini ya. Baik, pesan Bapak akan saya sampaikan kepada Bapak pimpinan. Misalkan nama pimpinannya Bapak Anggi. Untuk konfirmasi lebih lanjut terkait pesan dari Bapak, boleh saya tahu nomor telepon dari Bapak yang bisa dihubungi? Nah, kurang lebih seperti itu kalimatnya. Boleh kalian misalkan tambahkan, boleh kalian improve sendiri, silahkan. Tapi kurang lebih isinya adalah seperti ini. Ya, artinya kalian sudah menerima pesan dari penelpon. Baik, pesan Bapak akan saya sampaikan kepada pimpinan. Nah, kalian selanjutnya mengkonfirmasi apabila nanti ada jawaban, ada tindak lanjut dari pimpinan kita terkait pesan dari Bapak ini. Jadi kata-katanya, untuk konfirmasi lebih lanjut terkait pesan dari Bapak, boleh saya tahu nomor telepon dari Bapak yang bisa saya hubungi kembali?
ya. Atau kemarin pada saat praktek ada juga yang boleh saya tahu nomor telepon dan alamat, boleh juga, terserah. Tapi rata-rata nomor telepon saja. Tapi tidak masalah, balik lagi tidak masalah. Balik lagi ke keperluan masing-masing saja. Paham ya? Nah, ini penting juga nih. Setelah disebutkan nomor teleponnya tadi, jangan lupa untuk mengkonfirmasi kembali nomor telepon dengan nomor teleponnya dengan mengucapkan, "Baik Bapak, saya konfirmasi kembali untuk nomor teleponnya 08 sekian 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 sekian." Benar ya, Pak ya? Nah, seperti itu kurang lebih. Dan ingat, ketika bapaknya tadi penelpon menyebutkan nomor telepon, kan kamu tadi nanya tuh, boleh saya tahu nomor telepon dari bapak yang bisa saya hubungi? Kamu seperti tadi di slide sebelumnya, kalian memberikan respon. Responnya seperti apa? Boleh, baik Pak, iya Pak, iya baik Pak, baik Pak. Seperti itu cukup. Tapi jangan setiap dia menyebutkan 0, baik Pak, 9, baik Pak. Nah, tapi jangan. Sesekali saja, sesekali. Sesekali yang mengartikan bahwa kalian itu masih hadir di percakapan telepon tersebut. Kalian tidak mencuekin dia gitu. Misalkan 0899, baik Pak. 8911, baik Pak. Baik Bapak, saya ulangi kembali ya Pak. Jadi itu adalah cerminan bahwa kita sebagai penerima telepon care ya, peduli, perhatian, memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Jangan lupa, setelah disebutkan jangan lupa untuk konfirmasi kembali nomor teleponnya. Baik Bapak, saya konfirmasi kembali untuk nomor teleponnya 089999. Benar ya Pak? Ya, jangan sampai kayak tadi juga isinya sudah seperti ini kata-katanya tapi intonasinya masih kurang. Misalkan, baik Bapak, saya konfirmasi kembali untuk nomor teleponnya 0899. Itu very bad ya, sangat buruk. Jadi kalian harus latih intonasi. Selain kata-katanya, isinya, tapi intonasi juga sangat-sangat penting. Ya, baik Bapak, saya konfirmasi kembali untuk nomor teleponnya 089989111092. Benar ya Pak ya? Seperti itu. Ya, memang susah. Awalnya susah. Tapi kalau dilatih pasti bisa. Berusaha. Ya. Lanjut. Poin ke 7. Nah, ya. Ini sudah di akhir-akhir percakapan. Tadi kita sudah mengkonfirmasi kembali nomor teleponnya dan lain-lain sebagainya. Terakhir, sebelum terakhir ya, ini ada 8. Ini yang ketujuh adalah tawarkan bantuan sebelum mengakhiri telepon. Nah, pada saat semua sudah, dia sudah menyampaikan pesan, kita sudah meminta nomor teleponnya. Terakhir adalah kita tawarkan lagi bantuan. Baik Bapak, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Baik Bapak, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu. Ya, jadi isi sebetulnya tidak begitu penting juga ya, tapi bukan tidak begitu penting. Yang sangat penting juga adalah, sama-sama penting, tapi yang lebih penting lagi adalah intonasi. Karena audio kita pada saat mendengarkan orang berbicara itu, kalau intonasinya bagus, meskipun isinya nggak begitu lengkap, tapi kita pasti akan menghargainya dengan baik. Sebalikannya, isinya bagus tapi kata-katanya dia seperti orang marah-marah, jutek gitu, pasti kita akan kesal. Ya, jadi intonasi sangat penting ketika menawarkan bantuan sebelum mengakhiri telepon. Baik Bapak, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Baik Bapak, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, hal-hal di akhir-akhir kalimat bisa dimanja gitu ya. Manja dalam artian bisa dicengkokkan gitu. Biar dapat intonasi sebagai customer service-nya dan lain-lain segala macam. Itu harus dilatih. Sekali lagi, baik Bapak, mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau saya sebagai laki-laki saja bisa, masa kalian sebagai wanita yang notabene suaranya sudah dari lahirnya sudah ada, harus bisa. Terakhir, berikan salam penutup dan kesan yang baik. Kalau tadi di awal kita sudah mengucapkan salam juga, maka di akhirnya juga kita harus menyebutkan salam penutup dan memberikan kesan yang baik. Bahwa PT kita ini, sekretarisnya, call center-nya adalah yang sangat-sangat baik untuk customer. Seperti apa? Baik, terima kasih kembali Bapak Ibu, selamat pagi. Atau lagi kemarin ada yang seperti ini. Baik, terima kasih kembali Bapak atau Ibu. Baik, terima kasih kembali Pak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Rasakan baik, terima kasih Baik, terima kasih kembali Pak, selamat pagi.
Baik, terima kasih kembali Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi clear. Ada 8 langkah yang bisa kalian pelajari. Kalian ulang-ulang terus, kalian tonton terus bagaimana intonasinya, isinya silahkan kalian screenshot, kalian catat, tapi intonasinya yang penting. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada 8 langkah, ingat-ingat ya, ada 8 langkah. Silahkan diulang-ulang kembali, silahkan dipelajari kembali terus-menerus agar kalian bisa menjadi calon-calon pekerja dari OTKP tenaga administrator yang baik di bidangnya, yang kompeten di bidang. Ya, salam OTKPers, terima kasih. Jangan lupa di subscribe videonya. Salam OTKPers, SMK bisa.